Saatnya kita live. Kita akan berbicara soal tahapan manajemen risiko, tapi khususnya hari ini kita mau bahas satu langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penilaian risiko. Kemudian habis penilaian risiko kita melakukan pengendalian risiko. Jadi sebenarnya tahapan langkah itu dari atas sebenarnya ada pemantapan konteksnya, kemudian kita lakukan identifikasi bahaya. Sorry, ini saya lepas saja karena mantul cahayanya. Jadi dari pemantapan konteks manajemen risiko secara besar, kemudian tahapan berikutnya adalah identifikasi bahaya, kemudian analisa risiko, kemudian penilaian risiko, baru kemudian pengendalian risiko, dan selanjutnya adalah monitoring dan kontrol. Nah, sekarang kita mau bicara soal analisa risiko, yang adalah langkah di mana sebelum melakukan penilaian risiko dan juga langkah yang dilakukan setelah identifikasi risiko. Jadi kita mau bicara nih ke hal yang lebih ke atas lagi, yang lebih awal gitu, untuk kita melakukan pengendalian risiko. Sekali lagi, pengendalian risiko itu tidak hanya soal K3. Jadi memang saya seringnya berbagi soal K3 karena memang major pendalaman materi saya lebih banyak soal K3. Tapi begini, namanya manajemen risiko itu dilakukan oleh segala aspek, ya. Kesehatan, kalau saya minum obat ini risikonya apa, itu manajemen risiko. Soal investasi keuangan, investasi di Bitcoin atau investasi di saham mana, ada manajemen risikonya. Jadi manajemen risiko dilakukan untuk menekan kerugian atau dampak buruk yang terjadi dari suatu tindakan yang akan kita ambil, ya. Intinya seperti itu. Jadi kita mau bahas sebenarnya analisa risiko ini apa sih sebenarnya, dan apa saja metode atau langkah atau poin penting dalam manajemen risiko, terutama dalam hal ini analisa risiko. Oke. Dari kata analisa risiko saja kita mungkin teman-teman sudah paham, ya. Analisa risiko itu adalah kita menganalisa, kita mencoba melakukan suatu pendekatan untuk memahami suatu keputusan atau suatu program atau suatu action, di mana pada program, action atau keputusan itu akan mengandung risiko apa saja. Jadi intinya adalah kita melakukan analisa untuk memahami kondisi apa yang mau kita kerjakan tersebut, ya. Jadi intinya kalau Anda mau investasi Bitcoin, Anda mau investasi di saham, ya, banyak yang main saham. Kemudian Anda mau investasi membangun rumah. Kemudian Anda mau investasi, Anda mau berbicara soal K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, ya, di kantor, baik itu di perkantoran ataupun di dunia konstruksi, di dunia oil and gas, di dunia kesehatan, which is MJ Pro lebih banyak di bidang K3 rumah sakit, di kesehatan kerjanya gitu. Kita juga ada keselamatan, kita banyak membantu teman-teman dari sekolah-sekolah, universitas-universitas. Sampai sekarang kita banyak membantu perusahaan-perusahaan yang banyak tenaga kerjanya dari teman-teman vokasi. Jadi kita bantu mereka untuk memahami K3 gitu loh. Jadi banyak aspek, bahkan termasuk soal team leader atau tim kepemimpinan di perusahaan itu ada manajemen risikonya. Kemudian ada pengembangan perusahaan, itu ada risikonya semua. Semua aspek dalam kehidupan itu ada risikonya. Jadi kalau tidak mau terdampak risiko yang bisa membawa kerugian atau dampak buruk atau dampak yang kurang baik buat kehidupan Anda dalam segala aspek, Anda harus bisa memahami. Pertama tentunya sudah harus memahami apa yang Anda akan lakukan itu. Tentunya pekerjaan, keputusan, program dan sebagainya. Lalu dianalisa risiko-risiko yang kemungkinan terjadi
dari suatu kegiatan program keputusan yang akan Anda lakukan itu gitu. Jadi analisa dan penilaian risiko itu sebenarnya berdekatan ya. Intinya mereka mirip, dekat gitu ya. Pelaksanaannya tuh dekat. Nanti kalau analisa itu lebih begini, analisa itu lebih kepada langkah awal untuk melakukan suatu penilaian. Kalau kita sudah bisa menganalisa, kalau kita sudah bisa memetakan, kita sudah bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada yang bisa terjadi di dalam apa namanya suatu kegiatan, program dan sebagainya. Kemudian kita bisa menilai lebih jauh lagi gitu. Nah, dari situlah nanti kita dapat pemetaan pemetaan terhadap seberapa besar risiko yang akan terjadi. Kita bisa melihat lebih dengan jelas ya. Nah, di dalam analisa risiko itu ada 3 cara ya, ada 3 cara. Ada yang namanya kualitatif, ada juga yang namanya semi kuantitatif ya, kemudian ada juga yang namanya kuantitatif. Jadi tergantung bagaimana nanti kita bisa setelah kita identifikasi bahaya atau identifikasi kondisi yang akan kita nilai, yang akan kita kendalikan, kita bisa menggunakan metode kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif untuk menganalisa problem atau resiko yang ada. Jadi kita masuk ke dalam analisa kualitatif. Di sini saya sudah buat slide-nya ya, nanti saya akan sebenarnya kalau di IGTV bisa share sambil share slide-nya akan lebih bagus ya. Jadi di dalam analisa risiko itu analisa kualitatif dulu. Analisa kualitatif adalah menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter. Jadi uraian parameter itu apa? Parameter itu adalah bisa salah satunya di 3 itu rincian SOP pekerjaan. Kita ada parameter pekerjaan atau selain SOP ada juga apa saja yang harus kita kerjakan, checklist gitu. Nah, dari situ kita bisa menganalisa kemungkinan secara kualitatif memang tidak menggunakan skor atau angka, tapi lebih kepada matriks ya, lebih matriks gitu. Jadi kualitatif, tidak ada angka. Nah, kemudian semi kuantitatif itu kurang lebih mirip dengan kualitatif. Hanya saja hasilnya itu bukan, atau caranya melakukan analisa itu bukan dengan matriks, tapi dengan nilai atau skor tertentu yang kita bikin gitu ya. Skor tertentu yang kita bikin karena kita yang lebih memahami pekerjaan tersebut. Kita yang mengerti nih dari awal sampai akhir pekerjaan itu seperti apa, berapa orang yang ngerjain, bagaimana pekerjaannya, langkah-langkahnya seperti apa, dampaknya seperti apa secara untuk orang-orangnya maupun lingkungan. Kita yang mengerti, jadi kita bikin skor di sana. Kemudian yang ketiga ada analisa kuantitatif, yaitu menentukan nilai dari masing-masing parameter. Jadi kita tentukan nilai dari masing-masing parameter, SOP pekerjaan atau jumlah pekerjaan atau langkah-langkah pekerjaan atau beberapa program step-step pekerjaan itu. Kemudian itu kita lakukan parameternya itu dari hasil analisa data yang representatif. Contoh, saya mau membangun suatu rumah, atau saya mau investasi dalam suatu bisnis. Nah, kita sebagai investor untuk mau investasi kan kita harus mengerti dulu bisnis yang mau kita investasikan uang kita ke sana itu bisnis apa, itu usaha apa. Atau saya mau membangun rumah. Saat saya membangun rumah, saya harus tahu dulu bagaimana langkah-langkahnya. Paling tidak secara garis besar, kalau saya mau bangun rumah, saya harus punya RAB. Sudah harus tahu di mana tanahnya. Dari RAB nanti keluar budget nanti kita hitung analisa resiko dan sebagainya. Kemudian kalau saya mau investasi di bisnis, contoh saya mau investasi di bisnis let's say jualan sayur online gitu. Nah, saya harus memahami langkah-langkah kerjanya apa. Dapatin sayurnya dari mana? Distributor. Ya, itu harganya beda.
Kalau langsung dari petani sekian, dari distributor sekian, dari pengepul sekian. Kemudian saya ambil setelah mendapatkan produk, bagaimana jual produknya? Offline kah, online kah? Bagaimana dampaknya dengan pandemi Covid? Apakah kalau jualan offline bisa? Siapa yang mengerjakan? Kalau online bagaimana jualannya? Siapa yang ngerjain? Kalau online berarti beli via digital, kemudian nanti diantar, entah itu COD, ditransfer dan sebagainya. Itu siapa yang ngerjain? Bagaimana sistemnya? Jadi sampai akhirnya dari barang kita yang kita siapin untuk dijual, kita packaging sampai akhirnya kita jual dan terima user, ya, sampai barang itu diterima di user. Kita harus mengerti langkah-langkah tersebut. Dari langkah-langkah tersebut yang kita sudah pahami itu, kita lakukanlah analisa data yang representatif. Kemudian dari penganalisaan itu, seperti tadi yang saya bilang, bagaimana dampaknya terhadap kita, bagaimana dampaknya terhadap keuangan, bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Nah, kita lakukanlah scoring di situ. Kita melakukan nilai-nilai scoring yang tertuang dalam angka. Ya, tertuang dalam angka, kemudian kita masukkan menjadi sebuah parameter. Misalnya 1 sampai 5, kalau kita ambil barang dari dari petani, dan petani itu ada beberapa, ada petani A, B, dan C. Kalau kita ambil barang dari sayur dari petani langsung, dan itu dari petani A, risikonya bagaimana? Dari 1 sampai 10 itu besar apa tidak? Oh, dia risikonya so-so, 50, tidak terlalu besar. Karena apa? Dia punya lahan yang besar, dia punya alat-alat yang canggih, dia punya supply itu bisa continue. Sedangkan dari B, dari petani B, dia hanya kecil walaupun alatnya lengkap. Nah, scoring analisa risikonya gimana? Kalau misalnya dia lahannya besar, yang petani B lahannya kecil tapi walaupun peralatannya lengkap, apakah supply-nya bisa continue sedangkan pasar meminta terus-menerus? Oh, berarti saya bikin prioritas. Saya harus ambil barang dari petani A karena punya lahan besar, peralatannya canggih, supply chain-nya, supply-nya itu bisa continue. Jadi bisnis saya tidak akan. Di situ analisanya di situ. Jadi kalau misalnya analisa risikonya yang petani A cuma 50 atau risikonya lebih rendah lagi bahkan 30 dibandingkan petani B dan C, makanya yang diambil keputusannya adalah akan more of kepada petani A gitu. Kemudian juga untuk berjualan, oh kondisi pandemi, orang PPKM nggak boleh keluar, kita harus pakai online. Oke, online. Apa metodenya? Pakai apa? WhatsApp kah? Via Instagram kah? Dan sebagainya. Analisa lagi.